Tega gitu. Iya, iya. Dikampak kan itu. Iya, makanya saya... Dicincang-cincang kan itu. Dan itu tidak ada loh yang minta maaf. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Ini kalau bicara Papua nih bahaya nih, karena waduh, saya sebenarnya nggak berani kalau bicara Papua kalau tidak ada orang yang tepat untuk bicara Papua. Tapi di depan saya ada orang yang lebih mengerikan lagi. Saya curiga bahwa beliaulah yang mengirimi saya tukang somai pakai HT kemarin. Iya. Karena di depan saya ada Pak Paulus Waterpau. Dia ini adalah Kabak Intelkam. Iya. Kabak Intelkam. Jadi Nggak pakai bak, Bang. Oh, Kaba aja. Kabak Intelkam. Ya. Nah, Anda dengar kata-kata intelnya itu tukang ketoprak depan rumah saya bawa HT kemarin ke sini. Dan satu-satunya orang Papua ya? Iya, Pak, Bang. iya dong. Bintang 3 jenderal. Sementara ini ya. Oh, sementara ini berarti bintang 4. Oh. Tidak, sementara satu orang. Sementara satu orang. Iya. Oke, jadi orang Papua yang ada di kepolisian bintang 3 Kabak Intelkam. Iya. Luar biasa. Selamat, Pak. Ya, kita alhamdulillah puji Tuhan tuh ya. Iya, betul. Berkat. Alhamdulillah puji Tuhan karena ini menarik. Bro tahu nggak bro bahwa hari ini adalah pertama kalinya kalau nggak salah hari Lebaran bareng dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya, betul. Iya. Iya. Itu yang jadi penekanan saya juga tadi malam ke jajaran begitu. Betul. Jadi Indonesia itu memang harusnya orangnya tengah-tengah aja kita tuh. Iya. Adanya di tengah-tengah gitu. Tapi sebelum saya tanya dengan beliau, saya mau tanya dulu dengan begini. Sebenarnya di Papua itu ada apa sih, Pak? Kok rame, Pak, itu? Ya, Papua itu kan beberapa pihak sudah mengatakan itu surga kecil ya, Betul. yang jatuh ke bumi. Betul, Artinya indah. segala hal ada di situ memang. Betul. Keindahannya, Betul. kemudian kekayaannya, Betul. dan masa depan ya, negara juga ada di situ. Kira-kira begitu. Nah, tapi Jadi memang semua ada di situ. karena semua ada di situ maka diperebutkan. Ya, Ah. tentu pasti itu. Nah, tapi kan nggak selesai-selesai. Apalagi kemarin, saya sebelum lari ke Bapak nih, biar jelas dulu. Kemarin kan muncullah KKB. Nah, KKB muncul katanya ingin kemerdekaan atau lapar. Apakah memang di Papua itu nggak diurusin orangnya, Pak? Ya, KKB ada beberapa versi ya. Ah. Versi yang pertama mereka punya cerita lama. Yang memang konon katanya sejak dulu orang tuanya pada saat integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya beberapa persoalan. Persoalan yang tentu ya ketika integrasi kan tidak semua setuju ya. Nah, itu mungkin diantaranya. Jadi mereka punya luka-luka itu. Yang sering mereka ungkapkan seperti Yang itu. sering mereka Ya, ungkapkan. tapi saya kan selalu mengatakan, nah itu ketika itu kami kan juga tidak ada. Semua orang yang saat ini tidak ada saat itu gitu. Iya, betul. Jadi kalau ini terus didengungkan, Didengungkan, dibawa terus, kan susah bagi Nggak kita. akan selesai-selesai kan? Nggak akan sebenarnya, selesai. Tapi itu ada ceritanya. Itu versi yang pertama. Pak? Oke. Versi yang kedua ya tentu kita tahu biasanya namanya centeng kan. Centeng itu kan biasa digunakan juga gitu, dimanfaatkan juga. Ada yang menggunakan. Iya, itu ada cerita lain. Oke. Yang kedua itu, jadi pada saat misalkan dalam rangka kepentingan suksesi gitu ya. Ada konspirasinya Ya, di Papua ini. centengnya itu dimainkan gitu. Ada yang begitu tuh. Itu versi yang kedua. Oke. Yang ketiga ya memanfaatkan momen saja sebenarnya. Momen apa, Pak? Momen-momen yang seperti sekarang kan ada pihak. Jadi kalau kita lihat garis apa, katakan perjuangan ya, perjuangan saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, yang ingin referendum merdeka Papua itu ya. Jadi kan mereka menggunakan juga dari faksi yang bersenjata, ada juga yang politik. Betul. Nah, politik ini sering memanfaatkan yang bersenjata itu. Jadi ketika misalkan kekerasan itu terjadi, yang politik mengangkat Dibesar-besarkan. ya mengangkat itu menjadi propaganda mereka. Berita tersebut sebagai seakan-akan telah bagian daripada kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro merdeka. Iya. Kan yang Padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya tidak. Itu kadang-kadang persoalan pribadi.
Oh, nah kan persoalan. yang dibesar-besarkan kan Pak adalah bahwa Papuanya tidak diurus pemerintah, Papuanya lapar, Papuanya seperti ini. Apakah Nah, itu propaganda. itu propaganda? Propaganda. Oh ya, Iya, itu permainan daripada kelompok separatis politik yang kita sebut tadi. berarti Faksi yang kedua. terdesain ada yang memainkan. Oh, tentu. Kan itu kan juga sampai ke diaspora kan. Berarti beberapa negara itu kan sudah ada aktor-aktornya kan. Dengan tujuan apa Pak? Memisahkan dari Indonesia, NKRI? Ya, mereka seperti itu. Untuk Kalau kepentingan dia sendiri gitu? Kalau yang ada di beberapa negara seperti itu berpikirnya. Tapi kan kalau kita mau buka-bukaan, mau lihat sebenarnya kan ada banyak juga pejuang dulu yang sudah sekian tahun bergerak di atas nama organisasi Papua Merdeka misalkan, sekarang sudah sadar. Ya. Gitu kan, sudah kembali 15 tahun, 20 tahun berjuang di luar negeri. Mereka merasa dibohongi gitu. Mereka merasa ditipu gitu. Jadi mereka sekarang sadar, mereka kembali. Dan mereka sekarang menjadi pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang mengatakan kemana-mana bahwa kalian dibohongi. Loh Pak, kalau gitu ini boleh nggak saya sebagai orang bodoh aja nih Pak ya, saya nanya nih Pak. Bisa aja dong kalau begitu misalnya yang memiliki pemikiran ini misalnya negara asing gitu. Ada. Bisa juga dong berarti. Ada. Kan surga kecil tadi. Karena Diperbutkan. penuh dengan sumber daya. Kalau kita lihat kan beberapa negara modusnya seperti itu kan. Iya. Timur Leste misalnya, Timur dulu kan begitu kan, janjinya kan begitu. Kamu punya sumber daya di lautan, daya apa, gas dan minyak bumi ya. Tapi hari ini kan tak nampak barang itu. Jadi itu masih ada juga yang kita sebut sebagai non-actor. Iya, itu kan banyak sekali negara-negara dihancurkan dengan isu-isunya perang saudara, habis itu diambil. Di Afrika saya lihat ya seperti itulah. Iya bener. Memang sumber daya, perebutan sumber daya. Perebutan sumber daya. Alam. Serem ya kalau ngomong gitu ya. Memang serem. Emang serem. Serem. Iya. Emang serem. Kita sih tidak masuk terlalu jauh ke situ ya. Iya. Kalau saya kebetulan ya satu sebagai anak Papua, yang kedua artinya pernah dipercayakan pimpinan tugas di sana selama 18 tahun ya. Nah betul. Saya dari Kapolres sampai dengan Kapolda 2 kali. Gimana di Papua, rasanya? Sekali di Papua Barat. Ya saya pikir ini kita perlu wacanakan ini dengan benar begitu ya. Jadi kadang-kadang kacamata Jakarta juga melihat Papua juga tidak sebaik yang kita pernah lakukan di sana. Oke, coba saya orang Jakarta, saya belum pernah ke Papua, Pak. Saya belum pernah ke Papua. Coba. Papua itu kasih tahu saya gini, Pak, kasih tahu saya gini. Apa yang akan menyenangkan buat saya di sana? Apa yang akan membuat saya suka di sana? Apa yang akan membuat saya takut di sana? Gitu. Papua itu indah. Oke, indah. Kalau Mas Dedi naik pesawat dari Cengkareng misalkan ya, itu kadang-kadang nggak nampak itu kota-kota itu atau rumah-rumah itu ya, atau katakan landscape-nya nggak nampak itu. Tapi ketika nanti Pak Dedi memasuki tanah Papua, hijau royo-royo. Hijau royo-royo. Seneng lihatnya tuh, bening gitu ya. Oke. Jernih gitu. Jernih. Indah gitu. Oke. Ada danaunya, ada lautannya, ada pesisir pantainya, ada gunungnya, ada macam-macam. Berarti burung-burung berterbangan. Nyantai gitu. Memang indah. Memang indah. Gitu. Demikian juga kalau kita sudah tiba di sana, kita tidak temukan kemacetan. Oh iya pasti. Kemudian yang kedua masyarakat itu beraktivitas sebagaimana baiknya. Cuma kan yang seremnya itu, yang seremnya nih ya. Ketika terjadi konflik yang kemudian dibumbui. Konflik yang kemudian dibumbui. Oke. Apakah memang karena orang Papua itu terkenal keras-keras, jadi gampang dibumbui, atau memang sebenarnya orang Papua tidak terkenal keras? Kan Bapak juga dari Surabaya nih, pernah di Surabaya. Surabaya itu kan juga kalau ngomong kan, wah, ya kan? Saya juga tahu gitu. Kalau ngomong kan, wah, gitu kan. Kayaknya orang berantem mulu gitu ceritanya. Enggak, sebenarnya orang Papua tuh dari dulu ya orangnya baik. Tulus-tulus itu orangnya itu. Tulus-tulus. Iya. Okay. Artinya ada kejujuran mereka. Jadi mereka melihat sesuatu itu dengan apa adanya ya. Gitu. Bukan ada bukan ada apanya. Ada apanya enggak. Itu yang saya tahu. Saya kan kecil lahir di sana, tapi kemudian kecil sudah merantau ke Jawa ya, ke Surabaya. Jadi ketika saya dipercayakan kembali ke Papua lagi setelah 30 tahun lebih ya di Jawa itu,
Saya lihat memang ada banyak perubahan. Perubahan saya pikir mungkin karena dibukanya tabir kehidupan itu, kemudian kan masyarakat kita ini kan kalau dibilang masyarakat yang paling rendah tingkat kesejahteraannya, mulai hurufnya dan lain-lain, pendidikan, kesehatan dan sebagainya gitu. Nah itu kan ada keinginan untuk melompat cepat, menyamakan dirinya sejajar dengan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga itu kan banyak gerakan, banyak tindakan, banyak perkataan, banyak pergaulan, komunikasi yang kadang-kadang mungkin belum bisa diterima oleh saudara-saudara kita yang lain. Tapi kalau Bapak ngomong itu kira-kira begitu. Kalau Bapak ngomong begitu, artinya emang benar bahwa secara kesejahteraan, kesehatan dan sebagai pendidikan memang telat pemerintah kita ke Papua. Enggak, kalau saya pernah mendapatkan satu hasil penelitian ya dari tokoh, saya sudah lupa cukup lama. Dia mengatakan bahwa pendidikan di Papua itu diperkirakan mundur 19 tahun dari saudara-saudaranya yang lain. Ya, dikarenakan apa? Ya, karena memang kan dia terintegrasi di Papua itu kan baru 1969. Setelah proses penyerahan Belanda yang terkatung-katung sejak tahun 61, 63 itu. Jadi memang terhambat ya? 69 ya, betul. Baru peperah itu kan penyerahan kedaulatan itu secara penuh oleh Belanda kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi katakan tahun 69, 1970 kan baru memulai. Jadi kalau kita kan merdeka 1945. Ya. Bayangin 1945 dengan 1970 kan. Berapa tahun tuh ya? Iya, sudah hampir, katakan kalau kita kategorikan seorang anak yang lahir di tahun 70, kawan-kawan saudara-saudara kita, pemilihan doktoral kita di luar Papua sudah jadi mahasiswa, bahkan sudah jadi pegawai dan sudah menjadi tokoh-tokoh penting. Kita baru lahir. Nah, itu. Tertinggalnya di situ. Saya dengar info bahwa pemerintah itu sebenarnya benar-benar berusaha keras untuk memajukan Papua. Ini benar atau bohong? Benar. Kalau itu sangat benar. Jadi sekarang ini memang kebijakan negara itu sangat berpihak kepada kita ya. Makanya dikeluarkan otonomi khusus itu. Kan itu. Tapi beritanya itu kecil sekali keluar di mana-mana. Enggak. Iya, itu mungkin kelemahan kita ya. Mungkin salah satu kelemahan kita. Artinya publish kita kepada masyarakat umumnya itu mungkin saya lihat ada sedikit kelemahan. Saya pikir itu pemerintah daerah yang harusnya menyampaikan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan selama ini saya lihat kurangnya di situ. Yang tadi saya mau ulangi sedikit tentang ketertinggalan itu. Jadi kalau 19 tahun antara 19-20 tahun itu wajar menurut saya tertinggalnya. Ya, makanya memang kita memerlukan tenaga-tenaga perbantuan dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang menjadi guru, menjadi tenaga medis, menjadi pegawai-pegawai untuk membawa kita orang Papua. Tapi kan ketika reformasi terjadi, itu kan terjadi juga perubahan arus. Saya bilang itu awal bangkitnya kaum muda Papua. Awal bangkitnya kaum muda Papua. Kan 1998. Iya. Jadi artinya kalau dari 1970 itu periode dari 63-an sampai tahun 70 ke sini sampai 98 itu kan masih dikuasai oleh generasi tua. Ya, oke. Saya bisa Tapi kemudian reformasi membuka tabir untuk kehidupan anak muda, generasi muda. Nah itu mereka melompat cepat untuk mengatakan bahwa ya kamu tua-tua udah stop sampai di situ, kami ambil alih tugasnya gitu. Nah, itulah mereka terus bereuforia, bersinergi dengan berkonektivitas juga dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, para pihak yang memang memiliki hubungan-hubungan komunikasi yang baik dengan mereka. Karena kalau saya setuju, karena saya kalau baca berita di mana-mana ya, walaupun berita sekarang juga tidak bisa dianggap akurat Pak ya. Kan yang satu ngomongin apa, yang satu ngomongin HAM di Papua, yang satu ini nggak akan pernah selesai juga gitu. It's never ending story gitu ketika bicara itu. Saya pribadi tidak benar-benar mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena di Jakarta ini cuma disuguhin berita. Nanti video kekerasan, nanti video pelanggaran HAM. Jadi yang satu ngirim video apa, yang satu ngirim. Jadi berantemnya tuh di media terus seperti itu. Nah, tapi kalau saya melupakan soal Papuanya Pak, kalau saya melupakan soal KKB-nya,
Kalau saya tanya dengan Pak Paulus sendiri, apakah Pak Paulus sebagai anak Papua dulu ketika di Jakarta ini, Anda dikucilkan, Anda dirasiskan? Enggak, Tidak, enggak. tidak pernah merasakan. Saya kan kecilnya di Surabaya, Bang. Nah, betul. Pernah nggak Pak? Maksudnya, Sampai hari ini saya masih apa ya bukan dipuja-puja, tapi disenangi sama teman-teman, sahabat-sahabat saya itu. Karena saya kan termasuk anak yang dulu mandiri dan kemudian bergaul, bangkit bersama teman-teman ya. Ya. Sejak SD, SMP, SMA di Surabaya kan. Nah itu kami terus nyatu gitu. Betul, tapi maksud saya, Itu apakah pribadi saya. ada orang-orang yang maksudnya melihat Bapak, nggak sekarang ya. Kalau sekarang kan Anda seram. Sekarang tidak berani mengucilkan. Dulu, waktu masih kurus, ceking. Pokoknya masih jelek banget dah dulu dah ya. Dikucilkan tidak, apalagi di Surabaya itu banyak pribumi, ada Chinese, ada macam-macam tuh Pak. Oh enggak, justru nyatu banget. Justru nyatu banget. Iya, bahkan kadang-kadang saya dijadikan leader oleh teman-teman gitu. Sekolah saya kan bukan sekolah yang di pinggiran ya. Sekolah saya di tengah kota gitu. Saya dulu SD memang transit dari Papua, jadi saya di SD YPK. Tapi SMP-nya saya sudah SMP Negeri 6. Oke. Saya sudah SMA Negeri 5. Itu sekolah-sekolah yang memang kalau hari ini ditanya di Surabaya itu sekolah-sekolah andalan. Betul. Gitu. Dan tidak pernah dikucilkan. Tidak, diandalkan. Diandalkan. Karena saya memang dulu salah satu yang memberikan sumbangsi cukup banyak kepada sekolah-sekolah itu ketika saya menjadi seorang pelajar di sana. Tapi saya rasa juga sebenarnya kalau dikucilkan ketika di Jakarta atau di kota lain juga kayaknya jarang saya melihat itu ya. Kalau sekarang kemungkinan besar itu akibat sistem pola pendidikan kita yang pola asrama itu. Gitu yang Bang Deddy mungkin dengar ya. Karena setelah otonomi khusus itu berlangsung sejak 2001 ke 2002 katakan mulai pelaksanaan, kewenangan-kewenangan kabupaten kota itu kan diberikan sangat besar oleh provinsi. Sehingga mereka kemudian dengan dana yang cukup, mereka 30% ya dana pendidikan kalau tidak salah, itu mereka bangun berbagai sarana prasarana kebutuhan anak-anak asal kabupaten-kabupaten itu gitu. Di beberapa kota studi mulai dari Aceh sampai ke katakan Maluku Utara yang terdekat dengan Papua ya, itu Papua Barat itu mereka bangun semua asrama-asrama. Nah ini yang jadi masalah pendampingannya, Bang. Pendampingannya dari pemerintahan itu yang kurang saya lihat. Jadi anak-anak itu kan setelah menempuh studi di kampung halamannya di kabupaten kota itu kemudian dipindahkan ke kota besar kan. Betul. Nah ini kan harus dituturi nih, diajarin kan, dibimbing ini sebenarnya kan. Itu harus ada pendamping dong. Kenapa harus didampingi? Masih perlu. Karena kan pergaulan kehidupan kita, kemudian mungkin sistem pendidikannya juga masih tadi yang saya katakan mundur cukup jauh ya. Jadi itu perlu pendampingan. Anak-anak kita kadang-kadang kan keinginannya besar. Tapi ketika nanti dia sudah bertemu dengan teman-temannya yang lain, teman-teman kok unggul jauh realitanya gitu ya. Berbeda. Dia kok misalkan minus terus gitu ya. Atau kurang terus gitu ya. Saya mau kemana gitu. Akhirnya kan susah bagi dia gitu. Yang terjadi kemudian ya itu mulai kacau-kacau gitu. Itu. Jadi banyak sebenarnya problem itu. Sebenarnya ada di pemerintahan itu. Bukan di kami, aparat TNI Polri. Kita mendampingi saja, kita membantu saja. Kalau misalkan dikasih kewenangan juga, alhamdulillah kita juga bisa lakukan itu. Tapi kenyataannya tidak. Artinya belum dilihat oleh pemerintah adanya masalah seperti ini. Sebenarnya. Mau sampai kapan mau lihat itu? Kan ini udah sekian tahun, Bang. Republik ini udah berapa tahun merdekanya? Harusnya nyadar bahwa ini ada. Ini penting. Penting ya. Ini hyphennya garis bawahnya itu ini penting gitu. Gitu. Jangan sampai dianggap ya sudah yang penting saya sudah kasih asrama kau, kalian di situ. Habis itu dilepas. Udah terserah kalian. Begitu. Seperti kemarin saya kembali ke Papua setelah menjabat Kabak Intolkam, tugas dari Bapak Kapolri ya, untuk melakukan penggalangan pendekatan kepada adik-adik kita di beberapa kota studi. Kita punya 14 provinsi di Indonesia dan Papua Barat. Sehingga saya kemarin sempat ke Surabaya, ke Malang, Surabaya, juga ke Makassar.
Ya saya sampaikan sama mereka seperti itu. Setelah bilang bahwa yang pertama, ya tugas kalian belajar, titik. Tidak pakai koma itu. Belajar. Gitu. Itu tugas adik-adik ini, anak-anak ini semua tugasnya gitu. Pemerintah memberikan semua sarana, prasarana, dan lain sebagainya, walaupun dalam keterbatasan, tetap tugas kalian itu. Nah, kemudian yang kedua, jangan terlalu bermain dengan politik praktis. Yang terjadi kan kemudian kan, karena mereka kan, ya anak-anak milenial ya, sekarang kan sudah hidupnya dengan gadget itu. Ya. Sehingga kadang sharing dari pemerintah mungkin hanya 30% dia terima, 70% dia main dengan media sosial kan. Dan itu pengaruhnya besar sekali kan. Nah, itu nggak bisa ditutupi itu. Dan itulah yang memang menjadi tugas kita, yang tadi saya katakan pendampingan tadi. Sangat penting itu. Ini sebenarnya kalau pendampingan saya masih nggak ngerti, Pak Paulus. Ini tugasnya kementerian dong berarti? Tidak. Itu sudah pemerintah daerah gitu. Sudah pemerintah daerah? Karena kan otonomi itu kan setelah undang-undang diberikan, kewenangan itu dikasih ke pemerintah daerah gitu. Iya. Jadi ketika mereka di Jakarta, berarti pemerintah daerah khusus DKI Jakarta mendampingi orang-orang tersebut. Ya, itu harus dibawa dong. Ya. Misalkan pemerintah daerah kabupaten provinsinya yang harus hadir di sini gitu. Mengatakan pada Bapak Gubernur DKI, saya punya anak-anak di sekian asrama di wilayah Bapak, tolong Bapak awasi. Kami punya perwakilan ada di sini, misalkan seperti itu ya. Dan itu terus dilakukan evaluasi misalkan. Kan itu pasti tidak ada masalah itu. Tapi kan yang saya temuin di mana-mana itu, kalau orang Surabaya mengatakan itu ngesake gitu. Iya, ngesake. Karena Rono sing ngurus ya, Pak. Kasihan. Saya kadang-kadang seperti kemarin di Makassar katakannya. Saya lihat, ya ampun, asrama kayak begini, terus bagaimana menuntut anak-anak ini mau belajar tenang di asrama ini? Kursi aja nggak ada. Masa Pak? Tempatnya sangat panas. Ya pasti bubar lah itu. Dari berangkat ke kampus, balik, tinggal geletak aja begitu. Karena tidak ada sarana tempat duduk untuk bisa belajar, ruang. Artinya kan kalau diberikan dengan sungguh-sungguh ya. Bahkan di Jakarta sini pernah juga saya temuin mereka seperti itu. Aduh, ngenes. Mereka setelah ibadah di rumah, saya antar pulang, kurang lebih 50 orang. Mereka punya asrama di sekitar Halim sini. Saya lihat satu-satu. Ini kenapa lampunya korslet apa? Bapak memang lampunya tidak ada. Kebayang nggak Pak? Jadi ketika ada pihak lain yang masuk merongrong. Jadilah. Jadi, gitu. Jadi karena mereka merasa mungkin tidak dihargai atau tidak ada fasilitasnya, terus nggak tahu ya saya masalah keuangan juga, lapar perut dan sebagainya. Itu diantaranya lah ada pihak-pihak lain yang masuk dan menggunakan kemampuan orang-orang Papua ini, yang kita tahu sebenarnya kan Papua itu secara ras itu unggul Pak. Menurut saya, maksudnya dari fisik Anda, wajah, muka, fisik, ini kan gampang banget ras ini digunakan untuk sesuatu yang positif dan negatif jadi gampang banget gitu loh. Iya, saya baru paham. Jadi pendampingannya yang belum ada ya. Pemerintah daerah bukan hanya disekolahkan selesai terus lu mau ngapain aja gitu ya. Seperti misalkan juga kemarin saya sempat dapatkan misalnya dari Malang itu ada suatu asrama yang memang sangat dominan. Dikuasai oleh Aliansi Mahasiswa Papua. Tadi saya katakan kaum muda ya. Di bawah kaum muda itu ada kelompok namanya Aliansi. Aliansi itu sudah berpikir yang kadang bertolak belakang dengan pemerintah gitu. Mereka difasilitasi oleh negara lewat pemerintah daerah kan. Dibiayai, disekolahkan kan. Tapi mereka juga membentuk kelompok sebagai aliansi yang melawan negara itu sendiri. Nah kan aneh itu. Kan tidak masuk dalam pikiran saya itu. Di logika kalau istilah saya, lu digaji pemerintah tapi kalau pemerintah gitu ya. Iya, hari-hari saya guyon sama teman-teman, saya bilang pas pelajaran ini saya tidak masuk ini. Gitu. Maksudnya tidak masuk dalam pikiran saya itu. Loh, kok bisa? Kamu dikasih makan loh, kamu dibiayai loh negara pemerintah ini. Gitu. Loh, kok kamu sekarang melawan pemerintah? Apa maksudnya gitu? Kenapa dikunci saja misalkan? Tidak dibiayai misalkan. Bisa nggak mereka bisa sehebat itu gitu? Kan itu. Artinya kan ini tanggung jawabnya siapa? Pemerintah daerah dong yang menugaskan anak-anak ini sekolah di berbagai kota pelajar, kota studi gitu. Dia yang harus datang gitu. Wih, kumpul sini.
Ada apa? Masalahnya di mana? Ini Bapak dukung. Bisa nggak orang-orang Papua ini, anak-anak Papua ini kalau diajak ngomong baik-baik terus kita gini-gini? Bisa. Namanya manusia. Iya, iya. Punya hati juga. Kan persoalan sentuhan saja sebenarnya. Iya. Menurut saya. Kalau Pak Paulus ngomong begini, saya ngulang kata-kata Anda, Pak. Harusnya kan, karena saya tidak berada di bagian ini, Pak ya, tapi kan harusnya ini hal yang paling sederhana, yang harusnya sejak dulu sudah kelihatan, kasat mata sudah kelihatan dong. Iya. Sudah tampak terang benderang sebenarnya. Gitu. Jadi hasilnya ketika ada reaksi, Cuk, Rawani ngomong, Cuk. ketika sudah ada reaksi dari adik-adik itu kan aparat kita kan TNI Polri yang selalu dihadapkan dengan persoalan itu. Wah, iya benar. Padahal kan itu kan bukan bagiannya sebenarnya. Sama dengan kalau tadi kita balik ke kelompok faksi bersenjata. Itu kan sama. Mereka kan juga pingin gitu. Karena ada beberapa daerah yang saya selama 18 tahun nih mengikuti ya. Itu dulu merah gitu istilahnya kita. Petanya itu merah gitu. Tapi belakangan menjadi hijau royo-royo. Kenapa? Karena sentuhannya. Pemerintah daerahnya sanggup. Sanggup mengambil hati mereka. Ya, karena kalau dari kepolisian itu kan endingnya, finalnya sudah bentrokan. Terjadinya sudah bentrokan. Nggak menyelesaikan sebenarnya. Susah. Ini nggak menyelesaikan, bukan meremehkan kepolisian ya, tapi maksud saya kepolisian tidak menghasilkan apapun gitu akhirnya. Sebenarnya iya, artinya kita kan tadi yang katakan kita membantu, iya, mendukung. tapi kan dari hukum Pak akhirnya Pak. Ya otomatis. Endingnya kan dari hukum, otomatis kan di sana. Mas, jadi tugas polisi itu kan iya. melayani, melindungi, mengayomi, tapi kan juga menegakkan hukum. Betul. Nah, tiga ini biasanya kita lakukan sinergi dengan para pihak. Siapa saja, termasuk pihak swasta. Kita berkolaborasi, tokoh agama, tokoh muda masyarakat itu perempuan kita selalu lakukan pembinaan di mana-mana begitu ya. Tapi ketika muncul permasalahan, kan sendirian Anda. Itu penegakan hukum yang harus kita lakukan. Dan itu yang kadang-kadang mereka tidak terima. Mereka mengatakan bahwa polisi ini terlalu keras. Dan tidak punya kemanusiaan, humanismenya tidak ada. Nah, enggak, saya bilang tugas kita itu karena kita ingin menyelamatkan masyarakat yang lebih besar. Kalian berkelahi antara dua kelompok atau dua pihak yang dirugikan. Nah, yang dirugikan masyarakat yang lain. Kan begitu, satu. Yang kedua, memang tugas kami. Misalnya kalian berkelahi terus kami nonton atau melihat saja begitu kan, tidak lucu itu. Kan susah itu. Iya, terus benar. Mau ngelapin dari mana? Terus mau ngapain? Iya. Nah, itu penegakan hukum itu di situ. Makanya jangan bikin kacau, jangan bikin ribut sehingga kita tidak lakukan penegakan hukum. Saya kebayang. Tapi gitu. untuk itu semua tidak terjadi, maka ada tugas lain dulu di luar sana. Iya. Karena polisi akhirnya ya dibentrokin doang polisinya. Gitu. Susah ya Pak jadi polisi Pak. Iya. Nah. Tapi memang seni, asik. Asik ya Bang. Karena ya di satu sisi saya melihat ada tantangan tugasnya juga sendiri gitu. Tantangannya itu besar gitu. Tantangan besar. Karena kita menggarap semua hal untuk membuat dinamisnya situasi itu kan akhirnya seakan-akan kita mengambil alih semua tugas gitu. Itu tantangannya. Pak Paulus ini walaupun terbatas ya. Benar. Saya jadi kebayang ngeliat Pak Paulus di sini. Saya bertanya-tanya nih Pak ya. Pak Paulus ini kalau misalnya sama kelompok-kelompok sana ya Pak ya, kelompok-kelompok negatif lah gitu ya, atau separatis, whatever kita bicaranya. Anda ini nggak dianggap pengkhianat Pak? Enggak. Dia tahu. Anda kan ada di pemerintah, Anda polisi. Anda nangkep mereka. Anak Papua juga. Tapi sebelumnya ketika mereka mau ada yang mau berkomunikasi, kita berkomunikasi gitu. Oh, itu masalahnya. Seperti adik-adik yang dulu masih di misalnya kuliah ya. Ketika mereka melakukan aksi protes, ketika dulu belum ada Undang-Undang 998 mulai digulirkan ya. Itu kan ada wacana semua orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Kita komunikasi gitu. Jadi mereka paham itu. Bahkan kami mediasi, kami fasilitasi. Mau kemana? Kalian mau kemana? Berapa orang?
Oke DPR, oke sabar, Bapak bicara dulu sama DPR. Oh. Jadi mereka paham tugas-tugas seperti itu gitu. Gitu, itu namanya melayani, melindungi juga kan, Iya, iya, iya. memfasilitasi semua itu. Dan misalkan mereka perlu buat apa kegiatan secara organisasi sekolah misalkan atau dalam perkuliahan mereka atau mungkin organisasi gereja, keagamaan, kita fasilitasi, kita bantu. Jadi keseimbangannya itu ada di situ. Sementara kalau dia langgar, Gakum turun gitu. Oh. Tegas di situ. Tegasnya gitu. di sana. Jadi mereka paham kita humanis, kerja baik, mau melihat mereka karena kan kadang-kadang kasihan juga Mas. Jadi mereka itu kan tadi penuh keterbatasan. Jadi kadang-kadang mereka tidak lari kemana-mana, lari ke sini. Bapak, kakak, tolong. Dan itu kami penuhi lewat anggota-anggota, para kapolres dan lain. Kita bantu. Demikian ada teman-teman di TNI, Pak Pangdam, Pak dengan jajarannya bantu. Selalu begitu. Berarti kalau kalian membantu, artinya memang resource-nya yang kurang. Ya sebenarnya. Ya dong. Ya dong. Resource-nya dari mana ini maksudnya nih? Dari ketersediaan semuanya, dari pemerintah, dari mana, dari swasta untuk membantu mendukung kinerja Anda memang kurang ternyata. Ya, memang kalau saya lihat dari pemerintahan daerah terutama itu, memang kalau saya istilahkan kadang-kadang kalau dalam satu tubuh ini dua lengan ini, yang kanan kita ini aktif, tapi teman-teman yang kiri itu sedikit invalid gitu. Jadi jalan dengan satu lengan, kerja dengan satu lengan, kadang itu benar. tapi ada juga sih yang kita harus akui memang bagus. Artinya sentuhan mereka mengena gitu. Sehingga tadi yang saya katakan, yang dulu dikenal sebagai daerah merah, jadi hijau. Artinya kalau Anda mengatakan tadi merah jadi hijau royo-royo, kalau gitu masalah KKB dan sebagainya itu harusnya bisa beres, Pak. Itu optimisme kami. Pasti beresnya kalau kelompok teman-teman tangan kiri ini bergerak dengan sinergi dari gitu. Dulu tidak beres-beres. Ya, itu pertanyaan memang. Kata orang Madura itu namanya juga usaha. Iya, namanya usaha. Kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Iya, gitu. Pak, kalau Bapak tinggal di Papua, nanya dengan anak-anak Papua gitu, mereka cita-citanya apa sih, Pak? Mereka sesuai dengan proporsionalitas mereka saja. Tidak ada yang lain. Yang pendidikan di kesehatan, pendidikan di mana-mana di pendidikan keguruan dan lain sebagainya, mereka running saja, jalan saja. Sesuai dengan keinginan mereka. Soalnya kan Anda itu adalah bukti, Pak, gitu. Anda itu adalah bukti, maksudnya posisi Pak Paulus ini kan sebenarnya posisi paling, bukan paling ya, tapi salah satu posisi yang sangat kuat, menyeramkan, kuat, ya kan? Dan Anda bisa di situ, gitu. Iya, kalau saya dari sisi kepolisian ya tentu menjadi role model juga ya. Iyalah. Mereka itu ada. Makanya memang sekarang animonya sangat besar. Untuk jadi polisi? Untuk jadi polisi. Karena ada Anda. Saya nggak tahu itu. Iya dong. Tapi nggak usah pura-pura Anda. Mungkin mereka mereka mau lihat itu sisi lain yang mereka bisa mengabdikan diri mereka lewat. Enggak, Pak. Itu. Karena Anda lah udah. Nggak usah pura-pura. Karena saya aja pada saat tahu bahwa dulu ya Pak ya, pada saat Bapak menjadi Kabag Intelkam gitu, pada saat saya tahu aja, saya kaget, Pak. Kaget bukan dalam pengertian mengucilkan, tapi oh, this is amazing loh gitu. Ini luar biasa loh gitu. Maksudnya kan saya aja yang rasanya bukan Papua gitu ya, rasanya bukan Papua, saya tuh bangga gitu, bangganya anjir gitu. Ini kayak tiba-tiba pada saat itu Presiden Amerika kulit hitam gitu, wih gitu kan, wih keren nih gitu loh. Jadi pasti anak-anak Papua ketika melihat Anda, wah saya bisa jadi jenderal. Ya, sebagian besar itu, tetapi ada juga yang memang melihatnya dari sisi yang tadi soal penegakan hukum tuh, saya kan orangnya keras tuh. Keras? Tegas dalam penegakan hukum itu. Jadi saya kan kadang-kadang bilang, ketika saudara pun kalau dia keliru, saya tidak segan-segan memproses mereka. Maksud saya mau katakan sama semua begini, bahwa ya kita sudah ditakdirkan sebagai aparat gitu. Aparat yang khusus menegakkan hukum gitu. Jadi ketika ada persoalan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri, ya kita harus tegas di situ gitu. Gitu, nggak boleh abu-abu orang bilang.
nggak boleh nanggung. Nggak boleh nanggung. Tapi Harus kan, tegas. tapi kan ada restoratif justice juga, Pak. Itu bagian-bagian yang sekarang dianggap itu penting, perlu. Tapi kan seorang penegak hukum itu kan apa sih? Kan itu sudah proporsional ditugaskan untuk itu gitu loh. Iya memang sih, saya tuh juga kasihan dengan polisi-polisi ini, Pak, karena saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman di kepolisian gitu ya, kalau bercerita tentang ada nenek-nenek nyuri kayu, dia bilang gitu, ditangkap masuk penjara, yang disalahin polisinya, katanya. Lah itu kan bukan kita, kata, itu kan yang nuntut, Ya. kita maunya nggak dituntut, Benar. katanya. Kalau itu benar. Jadi biasanya kita bergerak berdasarkan pelaporan. Ya, Pelapor itu adalah korban sebenarnya. Ya. Itu dalilnya. betul, Jadi ketika pelapor itu mengadukan sebuah laporan dan meminta perbantuan kepolisian, nah polisi harus berdiri tegak di situ. betul, Gitu, tidak melihat siapa. betul. Saya sempat, Tapi kemudian tadi yang misalnya kasus yang kaitan nenek itu kan udah tua banget. betul. Dia pakainya juga untuk apa? Itu kan bisa jadikan. Ngerti Pak, tapi saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman juga di kepolisian. Dan mereka ada dia sempat ngomong gini, kita udah berusaha mengatakan udah ini jangan. Tapi kalau yang nuntut tetap melaporkan dan tidak mau cabut katanya, kita nggak bisa apa-apa. Ya itu masalah. Itu masalah kan? Jadi. Masalah besar. Jadi hati Anda kan pasti tidak bisa tidur kan? Ya susah itu. Iya dong. Tapi ada caranya. Biasanya dengan cara menghadirkan para pihak, para ahli terutama, kemudian kita gelar perkara berkali-kali. Ya berkali-kali. Nah, terus diekspos minta Ya. ini gitu. Tapi neneknya sudah dipenjara dulu sementara. Ya kalau itu saya pikir Iya saya ngerti, tapi maksudnya ya makanya saya bilang pekerjaan ini menjadi sebuah pekerjaan berat. berat. Karena kadang-kadang kalau kita mau lihat juga bahwa anggota kita banyak loh jadi korban kesia-siaan. Karena tadi mungkin dianggap tidak tegas. Teroris misalkan, kenapa menyerang polisi? Itu kan diantaranya itu. Kemungkinan besar ya. Selain paham dogma tadi ya, yang saya lihat kemungkinan besar mereka tidak senang dengan pekerjaan kita yang lain. Saudaranya misalkan, penanganan perkaranya tidak jelas, kabur, dan lain sebagainya. Suka menyakiti, dan itu mungkin bagian-bagian yang membuat mereka punya amarah gitu. Ya. Jadi itu, di sisi lain, kalau kita saklek saja, itu juga bagian orang lain memarahin kita. Iya. Gitu. Benar sih. Kan? Makanya memang jadi aparat penegak hukum ini kaki kanan di mana, kaki kiri di mana. Gitu. Sulit ya Pak. Iya, serba salah. Tapi kalau secara detail sendiri banyak yang tidak tahu sebenarnya pekerjaan Intelcam di Indonesia itu ngapain Pak? Pertama, kalau kita kan berfungsi sebagai mata telinga ya, pimpinan. Jadi setiap apa yang kita prediksi akan terjadi kita dalami, kemudian kita laporkan. Kemudian juga ada beberapa kejadian yang sporadis, yang spontan, yang ketika pihak-pihak belum tahu, kita harus juga bisa menjadikan mata telinga untuk serve itu laporan cepat kepada singkat pun cepat kepada pimpinan. Susah. Nah, Itu memerlukan jaringan yang luas sekali. agent, katakan begitu, yang kuat. Nah, saya pengen tahu Pak. Kan kalau contohnya kemarin yang masuk ke Mabes tuh Pak, yang pakai softgun lah apalah itu ya. Itu kan kejadian Pak. Yang tidak kejadian, masyarakat tidak tahu, tapi berhasil ditangani tanpa masyarakat tahu banyak. Banyak kalau itu mah. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Berarti yang kita nggak tahu kejadian di luar banyak tuh. Ya. Kalau yang kejadian di Mabes ya sudah terjadi ya. Saya pikir itu sudah ada evaluasi Iya. bersama ya. Karena memang Mabes, kita di Mabes kan juga melayani masyarakat. Betul, Dan makanya itu masuk kan ya udah terbuka. Nah itunya sih Itu saya sekarang tidak. menjadi evaluasi. Ya itunya saya nggak peduli Pak. Saya pedulinya dengan yang nggak kejadian gimana gitu. Yang udah sempat ditangani sebelum kejadian berarti banyak. Bom tidak jadi meledak banyak. Kan di mana-mana sering diekspos ya. Iya. Itu kehebatannya. Yang tidak diekspos banyak. Rata-rata diekspos. Karena itu menjadi pertanggungjawaban
apa namanya kewajiban kita ya. Artinya menyampaikan ekspose itu kan menjadi pertanggungjawaban apa namanya pekerjaan tugas pokoknya kepolisian. Gitu. Iya. Bahwa kita dalam rangka ini menciptakan situasi, ada informasi begini kita kembangkan, kita dapatkan seperti ini dan kemudian kita sampaikan ke khalayak umum. Iya, artinya yang kecolongan, tapi yang tidak kecolongan banyak sekali yang ditangani oleh Intel. Banyak kalau itu yang kita tangani. Tapi kan tidak semuanya memang harus diekspos. Ya makanya, Ya. tidak semuanya terekspos kan berarti. Ada hal-hal yang secret kan tidak boleh diungkap. Oh iya, betul. Saya juga bukan nggak berani nanya, nggak tahu nanyanya kalau tidak terungkap, tidak berani, tidak bisa nanyanya juga. Iya, karena kan kalau di film-film Intel ya berarti James Bond gitu kan, bisa tahu mata telinga. Kalau untuk yang sifatnya rutin ya, tidak ada masalah. Kalau kita berkomunikasi aktif dengan semua unsur elemen masyarakat kan. Cuma kalau dalam hal operasi, itu yang agak susah tuh. Seperti yang kejadian di Papua sekarang ya, sulit. Medannya seperti itu dan kemudian masyarakatnya juga terkungkung seperti itu. Mereka juga bagian daripada kadang-kadang famili daripada para kelompok itu. Nah itu susah bagi kita. Jadi ada yang nutupin, ada yang ini. Saya tuh kemarin juga berpikir, Pak, kan dikirim pasukan juga kan dari sini ke sana. Terus saya berpikir ini wilayah mereka, daerah-daerah mereka. Ini bisa jadi kayak perang Vietnam Amerika nih. Amerika masuk ke Vietnam pusing hutan semua, Pak. Tapi enggak lah. Enggak. Itu hanya tinggal kelompok. Makanya kenapa kita sebut kelompok kriminal bersenjata? Karena memang mereka kelompok. Karena kelompok. Tidak banyak. Makanya saya kan selalu berkata di mana-mana bahwa jangan terbawa dalam perasaan bahwa sekarang kan stigma atau labeling tentang terorisme itu ke Papuanya. Dianggap semua orang Papua. Nah, itu hanya kelompok. Dan itu kan juga harus melalui mekanisme diuji lewat pengadilan. Untuk menyatakan kelompok A betul perbuatannya identik dengan kelompok teroris, itu harus dibuktikan di pengadilan dulu. Begitu. Nggak semudah itu mengatakan sesuatu menjadi sebuah teroris ya. Ya, saya berharap siapapun ya yang merasakan bahwa sebagai orang Papua ya nggak usah terlalu baper lah ya. Janganlah kita menganggap sekarang itu menjadi stigma negatif. Kalau kita sekarang kita dikuyok-kuyok ya, istilahnya dilabelkan dengan itu enggak sejauh itu. Tapi kan kita harus mendukung menurut saya, karena memang perbuatan mereka cukup sadis, brutal. Iya, saya nonton videonya. Brutal dan tidak manusiawi, Bayangkan saja ketika 2019 ya, ada 19 pegawai PT Istaka Karya ya, yang dibantai 2 hari. Jadi kan mereka kayak ikuti yang di Afghanistan sana aja, gitu, tega gitu. Iya. Dikampak kan itu. Iya, makanya saya dicincang-cincang kan itu. Dan itu tidak ada loh yang minta maaf kepada keluarga korban itu. Kan aneh tuh. Padahal dengan ras yang sama ya, saudara ya. Saudara, dan itu kan karyawan. Yang tidak tahu apa-apa juga. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya bekerja cari hidup gitu loh. Itu kan. Nah, sekarang ini kan belakangan yang kita tahu kan mereka seperti itu. Sudah tidak lagi berhadapan dengan aparat saja, tapi dia juga melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang lain. Ya teror artinya. Padahal tadi yang saya ungkap, tertinggalnya Papua atau Papua mulai terintegrasi 1969 ke tahun 70, baru mulai running sampai dengan sekarang. Kan jauh, banyak faktor yang masih tertinggal kan. Dan itu memerlukan perbantuan, dukungan, partisipasi dari saudara kita dari beberapa wilayah lain yang sudah punya kemampuan kapasitas itu gitu. Ini jangan dijahatin gitu, jangan dikorbankan dengan sia-sia gitu. Nah itu harusnya justru mereka diminta untuk menjadi sokoguru, diminta menjadi leader, pemimpin untuk nuturi kita kan. Anak-anak kita kan banyak juga putus sekolah ya. Jadi kan nggak perlu sekolah, cukup dengan praktek-praktek. Nah ini kan orang-orang bisa ini dari mana-mana datang.
Tapi jangan dilakukan kekerasan. Ini kalau mereka hengkang semua, seperti kejadian 2019 kan begitu. Iya, ya akhirnya mundur lagi. Mundur lagi. Jadi maju mundur kerja kita nih. Iya benar sih. Kebayang. Ruko, sebagian besar tempat-tempat usaha yang sudah dibangun sedemikian apik ya. Dengan keringat macam-macam, dengan dana yang begitu besar, bakar habis. Terus Wamena kemarin, Jayapura, coba. Tinggal puing-puing sekarang kan. Dan itu sempat terjadi stagnan kan, ketika saudara-saudara kita semua pergi dari situ kan. Ketika mereka pergi kan, kemudian ekonomi tidak berhenti bergerak. Terus kemudian tiba-tiba melangit tingkat-tingkat harga yang dimainkan oleh para pihak. Karena memang keterbatasan. Nah, itu seharusnya mereka berkaca seperti itu dong. Ya karena itunya hilang. Tapi maksud saya itu kan bukan tugas kami semata gitu loh. Polisi, TNI, itu apa TNI dan Polri aja gitu. Ini bersinergi dengan semua unsur gitu. Makanya saya kan kadang-kadang bilang loh, kalau ada kejadian seperti misalnya terakhir almarhum Mayor Jenderal TNI Putu Dani ya, Kabinda kita ya, teman saya baik itu. Harusnya kan sebagai tokoh-tokoh formal, informal di Papua itu kutuk dong perbuatan itu, misalkan. Ya, gitu dong. Kami kan bagian korbannya, minta apalah kepada pihak keluarga korban atau katakan karena beliau TNI, mintalah apa kepada teman-teman TNI gitu, atau pimpinan TNI gitu, karena di luar gitu. Tidak diam aja gitu, tidak menyepelekan gitu intinya. Artinya apa itu? Ya. Kan menarik gitu. Itu. Ya. Yang sekian-sekian dibantai tidak ada pernyataan, tapi ketika nanti ada 1-2 orang masyarakat yang kita tangkap, misalkan sekarang kan Victor Yemo ditangkap, reaksinya luar biasa. Label teroris, reaksinya luar biasa. Artinya apa itu? Berarti kan ada sisi yang saya pikir mempermainkan. Ini dia berada di mungkin dia di atas hidupnya di atas tali kali ya. Iya. Tidak di atas tanah itu. Mereka itu. Jadi memang hanya menggoyang bagian-bagian yang dianggap penting saja. Yang lain dianggap tidak penting. Ya, artinya ada yang mengambil keuntungan dong, Pak. Oh, banyak. Itu yang saya lihat ini perlu dibenahi. Makanya ya saya sekarang oleh Bapak Kapolri, Pak Wakapolri perintahkan untuk kakak coba nilai betul Papua itu. Karena sekarang dengan posisi seperti Kabintel kami kan saya lebih leluasa untuk memainkan peran itu bersama dengan teman-teman Kapolda, teman-teman Direktur Intel di jajaran gitu. Termasuk teman-teman di instansi samping, kita berkolaborasi bersama-sama. Saya pikir memang harus kuat kita. Kita nih siapa, Pak? Kita itu unsur intelijennya. Harus kuat. Karena ini serapan informasi yang masuk itu kan memang harus begitu baik ya. Sehingga fooding kepimpinan kan dalam rangka mengambil keputusan itu bisa cepat gitu. Nah, kalau kita lambat ya memang kadang terlambat juga. Gitu. Ini kerja keras nih, kerja berat. Nggak gampang. Saya tuh sempat memprotes juga bahwa apakah berita itu tidak bisa disaring gitu sebelum diantaranya itu, ternyata tidak bisa loh, Pak. Media itu diantaranya. Ternyata tidak bisa. Maksudnya sampai detik ini ternyata tidak bisa gitu. Ya, tapi bisa. Saya pikir itu bagian-bagian yang nanti bisa Loh, harusnya bisa dong. Iya. Di Cina itu kan. Iya. Kalau kita bicaranya ke sana ya. Sedang ada wacana. Kemarin kita rapat juga. Sedang ada wacana bagaimana kalau ada perwakilan kementerian yang di Papua untuk menghandle pemberitaan. Mereka cepat loh. Mereka cepat. Bahkan kadang-kadang gini, hal yang tidak merupakan bagian daripada kekerasan kelompok bersenjata itu diekspos juga menjadi bagian daripada keberhasilan mereka gitu. Atau korban mereka gitu. Kecelakaan lalu lintas misalkan. Dibikin seakan-akan gitu seperti itu. Di syuting, di zoom ya, yang bagian-bagian lukanya, kemudian dipropagandakan kemana-mana gitu. Nah ini kan kalau kita mau pakai formal kan kami lapor dulu ke pimpinan kan. Ini lambat nanti. Padahal berita itu sudah kemana-mana.
tanggung jawab siapa sebenarnya untuk pemberitaan? Kan ada bagiannya. Menkominfo. Itu yang kemarin diharapkan, paling tidak ada semacam kelembagaan mereka di Papua yang memang tugasnya itu mengakomodir semua berita itu gitu. Termasuk mengendalikan para pihak yang ada di situ gitu. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Benar, katakan benar gitu. Tapi ternyata nih Pak, negara kita itu belum memiliki kedaulatan penuh dengan sosial media. Nah, kalau itu saya belum sekolah. Maksudnya kita tuh nggak bisa kontrol juga Instagram, Facebook, yang lain kita nggak bisa kontrol juga. Menarik ya. Itu ya. Iya. Kalau di Cina kan semuanya terkontrol. Nah di sini jadi penyebaran berita hoax, penyebaran berita apa itu gampang sekali. Menyebabkan rusuh ya. Itu yang tadi saya kembali ke anak-anak kita generasi milenial sekarang yang asal Papua itu kan. Katakan kan mereka terpengaruh dengan kita sebagai alat negara ya. Pemerintah maupun kami aparat keamanan misalkan. Jadi, ya itu sekian persen saja. Tapi dia kan lebih banyak bermain, menikmati media sosial itu kan. Nah itu yang kadang-kadang juga akhirnya terpengaruh. Sehingga ketika ada momen-momen tertentu, mereka bereaksi gitu. Ya. Sedangkan mereka ini bagian daripada kelompok yang kiri. Betul. Padahal mereka makan di kanan gitu. Ya itu yang tidak masuk analogi. Itu yang tidak masuk kita. dalam analogi saya gitu. Itu kadang-kadang. Tapi memang eranya seperti ini. Era zaman edan memang. Ya. Jadi semua gila memang. Ya. jadi ya harus ada tanggung jawab bersama yang kuat. Maksudnya, untuk ngurusin kayak gini nih. Tapi intel kita tuh sudah cukup canggih nggak sih Pak? Untuk masuk canggih, ya? Canggih, udah jelas itu. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas ya. Itu jelas itu. Iya, udah cukup canggih lah Pak ya. Negara ini kan kuat, besar, hebat lah. Ya. Nanti ya artinya kami yang mengawal ini yang sekarang menjadi tugas-tugas untuk bagaimana menerjemahkan semua baik. Kebijakan itu harus dikawal dengan baik kan, gitu. Di Papua hari ini sedang persiapan untuk PON. Nah itu aman nggak Pak? Nah, ayo. Mas Dedi berarti mewakili saudara kontingen yang lain ya. Pertanyaan aman tidak? Aman tidak tuh? Saya katakan aman. Aman Pak? Aman, karena ya seperti kemarin kami simposium yang diperkasih oleh UI ya. Itu juga saya sampaikan begitu, bahwa kalau kita mau petakan, sekarang ini wilayah yang menjadi merah, katakan dengan kelompok kekerasan itu hanya 4 wilayah. Intan Jaya sudah mulai meredup, Puncak Ilaga yang sekarang masih, kemudian Timika karena mereka ada hubungan persaudaraan. Kemudian mereka akan mau mengganggu Freeport itu. Dan yang satu lagi di Nduga, Kabupaten Nduga. Itu, tinggal itu. Nah mereka itu tidak kemana-mana Pak? Tidak kemana-mana. Tidak? Tidak. Dia kalau masuk ke wilayah kota itu memang agak asing. Oh. Kelompoknya itu agak asing. Mereka harus memanipulasi atau mengkamuflase diri sedemikian rupa. Berarti mudah terlihat. Ya, kalau untuk yang mereka di kelompok kriminal bersenjata itu, mereka biasanya punya wilayah sendiri. Jadi adalah kekuasaannya di situ. Oke. Dia tidak kemana-mana gitu. Geser kanan kiri sedikit gitu. Tadi tidak mungkin masuk di kota gitu. Itu naif karena satu, selain dia tidak menguasai wilayah, yang kedua bukan daerah wilayahnya, yang ketiga ya dijaga. Kekuatan kita cukup besar. Oke. Dan untuk suksesan PON itu karena kebijakan negara pasti maksimal kita buat untuk mensukseskan itu. Jadi teman-teman saudara-saudara yang berasal dari kontingen-kontingen Nusantara nggak usah khawatir. Nggak perlu takut ya Pak? Nggak usah takut. Hadir saja. Ada Pak Paulus di sana. Ya pasti saya juga ditugaskan. Kan pasti Anda juga pasti ke sana dong. Nggak mungkin tidak kan Anda kan? Iya, diharapkan itu. Sekarang menciptakan kondisi demikian rupa seperti itu. Ya, jadi kalau boleh harapan saya jangan kendor. Jangan kendor. Jangan kendor. Teman-teman yang para atlet terutama kontingen yang menyiapkan diri untuk itu, saya mewakili pemerintah Provinsi Papua
minta untuk maksimalkan gitu. Ternyata mereka bukan kendor sama teroris. Mereka kendor sama atlet-atlet Papua aja. Kalau itu lain lagi. Tapi anak-anak kita udah banyak kok di TC kan di luar Papua. Nah itu makanya, iya. Cukup serius memang karena tuan rumah ya. Iya. Karena ada prinsip dari tuan rumah itu sukses di penyelenggaraan, sukses di prestasi juga. Nah, apalagi kalau Anda larinya adu fisik dengan orang-orang, karena ras Papua itu kan apa ya, ras sudah tumbuh dengan sendirinya. Iya gitu loh. Ini kan kalau kita bicara ras Pak ya, kita bicara orang kulit hitam, itu secara fisik itu rasnya tuh unggul gitu loh. Unggul ya, dia di situ. Iya, jadi Anda takut PON bukan takut pada terorisme. Anda takut sama atlet-atletnya. Ada juga Pesparawi, ya pesta paduan suara. Nah itu juga. Itu juga rencana akan dilaksanakan Timika juga tetap akan disukseskan. Betul. Ya. Ya sekali lagi bahwa itu tidak melebar, tidak melebar ya, Pak, tidak meluas juga, gitu. Jadi tidak usah khawatir. Tidak perlu takut. Untuk Pekan Olahraga Nasional. Okay. Itu perjuangan kita bersama loh. Betul, Kapan lagi loh Papua jadi tuan rumah? Nggak gampang. Tidak gampang. Ya. Saya waktu itu masih Wakapolda, itu kita berjuang bersama-sama kemana-mana untuk kampanye. Mau kami siap untuk jadi tuan rumah. Gitu. Iya. Nah, sekarang jadi. Iya. Jadi bangga dong Pak harus. Wah senang. Senang. Ditunjuk sebagai karena ini juga menjadi trigger ya anak-anak kita yang punya tadi dikatakan anak Papua umumnya yang potensial itu menjadi trigger juga menyiapkan diri atlet-atlet mereka. Saya berharap atau mimpi saya ke depan tuh Papua tuh menjadi gudang atlet nasional. Saya rasa bisa. Bahkan internasional. Iya. Karena fasilitasnya sekarang terbangun kan. Nah, itu kalau nanti pemanfaatannya kemudian tuh dengan apik ya, dengan baik, kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, itu maju itu. Saya rasa bisa Pak, sangat bisa. Maksudnya ya balik-balik lagi ya gitu ya. Maaf ya, tapi ras Anda tuh unggul dalam hal fisik tuh unggul gitu loh. Itu udah dari sononya. Iya, kalau mau diadu nari mungkin Anda kalah. Tapi tarian mana dulu Mas? Balet Pak. Oh. Saya cari yang Anda kalah secara langsung. Tapi kalau adu lari, adu macam-macam, Pak. Maaf. Tapi saya pernah jadi manajer tim ya ke Asian Games Guangzhou 2010. Itu Guangzhou itu tunduk dan takluk pada Indonesia akibat kalah di dayung betul. naga itu. Betul. Padahal kan itu lambangnya mereka. Iya betul. Andalan mereka gitu. Katanya kubilaikan dulu keliling dunia dengan perahu naganya itu. Tapi takluk dia. Akhirnya pemberitaan waktu itu kecil. Tapi begitu putrinya yang menang, dibesar-besarin. Maksud saya, itu atletnya itu anak-anak kita. Sebagian besar. Gabung dengan atlet dari luar Papua itu. Mereka punya fisik yang baik. Iya. Padahal waktu itu ya saya ingat itu hampir dicoret loh. Karena kan kekuatannya cukup besar. Mereka atlet dayung kan besar. Banyak itu ya. Yang grup itu ya. Jadi hampir waktu itu oleh kontingen waktu itu mau dicoret itu karena biayanya terlalu besar. Ternyata mereka lah yang menyelamatkan muka Indonesia di Asian Games itu. Nah, ini contoh ya. Jadi maksudnya kalau ditata, kalau dibina dengan baik, didampingi, diarahkan dengan baik, anak-anak kita banyak potensi-potensi itu. Sebenarnya menurut saya begini Pak ya, maaf di luar ini semua Pak ya. Kita tuh kalau buat saya, kita tuh Pancasila itu punya sebuah nilai lebih. Bahwa kita ini punya ras yang berbeda-beda. Nah punya ras berbeda-beda ini, nggak usah takut untuk dibicarakan gitu maksud saya Pak. Iya betul. Justru bicarakanlah keunggulan-keunggulan rasnya masing-masing gitu. Udah gitu aja gitu. Maksudnya kalau mau adu lari gitu ya, mungkin saya akan nyari orang berkulit hitam yang fisiknya bagus, yang udah gitu. Ya gue mah ngaku aja gue kalah, gitu aja gitu. Kalau mau adu apa, carinya yang apa, mau ini carinya apa, kerja sama aja Pak, beres Pak. Salah satu contoh kecil ya, ketika Asian Games di Palembang, Jakarta Palembang kemarin ya, 2000 berapa kemarin? 2018 ya. 2018. Iya. Itu atlet Qatar itu dari Afrika. Nah,
mereka merekrut anak-anak Afrika. Iya. Di beberapa negara juga Iya. mereka pakai itu. Iya. Bahkan Itu kan sekarang, bukti. bahkan sekarang kalau lihat kan persepak bola internasional kan, Iya. yang justru Afro itu kan Afro-Afro banyak, iya, kan? itu kan bukti kan. Kan Ya banyak. udah gitu. Iya. Gunakan saja gitu. Sebenarnya loh. momen ini baik. PON ini maksud saya Benar. itu menjadi batu loncatan untuk Papua bangkit kembali sebagai gudang atlet itu. Asalkan dengan catatan sekali lagi Oh, pemerintah daerahnya serius, mensupport. sungguh-sungguh, Iya. supporting dengan baik gitu. Coba didengar pemerintah daerahnya supaya untuk mensupport. Ya. Memang kalau dalam sisi kesiapan pembangunan fisikal venue-venue itu memang didukung penuh. Ya, tapi support itu kan mental juga support, Pak ya. Itu diantaranya penting. Ya kan? Betul. Kalau bangku tidak ada, lampu tidak nyala, orang Papua juga capek berdiri doang. Oh, fisiknya kuat juga capek kalau berdiri. Iya. Iya, kebayang, Pak. Oke, siap, Pak. Aduh, saya senang sekali ngobrol sama Bapak nih. Maksudnya kita dapat banyak sekali masukan yang nggak akan didapat dari orang lain gitu, kecuali dari Pak Paulus gitu. Dan saya nggak tahu, mungkin saya harus berpendapat seperti itu, bahwa perbedaan ras ya yang ada di Indonesia itu yang diunggulkan saja gitu loh, nggak usah dijadikan masalah. Emang saya tahu kok kelebihan, saya tahu kok kelebihan teman-teman yang Afro, yang mana saya tahu kok gitu. Ya gunakan aja kelebihan-kelebihan itu. Kelebihannya gitu. ya. Jangan dilihat perbedaan. Kalau dilihat perbedaannya, kekurangannya mah ya selesai kan, Pak. Bisa dipoles, bisa Benar. Kekurangan bisa dipoles, kelebihannya itu loh. Iya, makanya kalau saya mau ngelawan dengan Pak Paulus, kita adu balet. Karena tidak cocok, orang Papua balet tuh tidak cocok, Pak. Kita di Papua ada tarian Yospan. Iya, tapi tidak balet dong. Itu asik gitu. Itu iya benar. Iya. Dan mungkin Indonesia itu harus lebih banyak berhumor, Pak. Iya. Ya. Oh, tapi banyak loh humoris kita dari Papua. Nah, ya kan? Benar. Iya. Dengan khas Dengan logatnya, gitu. cerita-ceritanya. Itu juga potensial tuh. Iya, komik-komik itu kan Komika-komika banyak itu ya. sekali. Benar. Asik gitu. Saya kemarin buat beberapa lomba. Rencana juga mau ada lomba komika itu. Oh, di Papua? Di Papua ya. Waktu itu. Tapi sudah lewat sudah. Benar. Nantilah ada waktu. Wah, siap. Ya intinya banyak hal-hal yang bisa digali dari teman-teman di Papua, yang ada di Papua, dan nggak usah kecil hati karena Anda sebenarnya memiliki kelebihan yang luar biasa yang sebenarnya buat banyak orang iri gitu sebenarnya. Jujur aja, Pak. Saya tuh iri dengan Papua satu. Warna kulit. Ini jujur. Saya tuh jemuran, Pak, biar hitam. Itu ya. Karena kalau cowok putih banget, Pak. Jelek, Pak. Gitu ya. Jadi saya jemuran tiap hari supaya hitaman. Nggak hitam, Pak. Merah ya. Jadi maksudnya Iya. ini adalah contoh lah. Terus Pak Paulus sendiri di sini kan contoh bahwa ada jajaran kepolisian yang tingkatnya seperti ini berasal dari Papua. Gitu. Iya. Tapi ya kenapa saya katakan saya syukur ini yang pertama ya. Saya memang sejak dipercayakan pimpinan menjadi salah satu putra Papua yang babat alas, orang bilang. Babat alas. Jadi yang Buka jalan. bagi adik-adik kita. Makanya kemarin ninggalin sekarang Kapolda yang sekarang, kemudian di bawah-bawahnya itu, jadi udah kita siapkan mereka. Ada juga yang sekarang sudah disiapkan tuh Adi Makayasa ya. Pernah dapat ranking 1 yang di Poltabes Surabaya sekarang. Itu Berarti Anda tuh mencetak sejarah ya? ya artinya saya bukan Iya dong. sebagai senior kan. Iya. Senior Dia kan. mencetak sejarah kan? Sebagai senior yang baik gitu. Iya. Nggak Buka usah jalan. merendah gitu lah. Udah saya naik-naikin kok. Ini loh, jalan ini kakak udah buka gitu. Tinggal adik-adik. Silakan teruskan. jalan. Peralus dan perlancar. Gitu. Lebih baik lagi. Oh, lebih baik Lebih lagi. baik Gitu. lagi. Iya. Jadi teladan kan? Jadi teladan gitu. Pak Paulus, Iya. luar biasa. Terima kasih banyak Iya, nih, Mas Pak. Dedi. Saya sih sebenarnya nggak akan selesai nih ngobrol. Kalau nggak udahan mah nggak udahan.
Karena di sini nggak ada iklan, nggak ada foto. Gitu. Oke. Tapi maybe one day Pak, kalau kapan Bapak ada waktu kita ngobrol hal-hal lain Iya. lagi. Karena saya yakin bahwa Papua ini akan terus menjadi sebuah pembicaraan. Dari hal positif, negatif, atau apapun akan terus jadi pembicaraan. Dan kedepannya Papua bisa menjadi luar biasa atau bisa menjadi rusak tuh tergantung dari kita-kita juga gitu. Yang berbicara, yang mendukung dari pemerintah daerah juga gitu. Jadi harusnya dengan adanya pembicaraan ini dengan Pak Paulus ini ngebuka mata banyak orang sekali bahwa Papua ini punya potensi yang sangat amat luar biasa besarnya. Ya. Itu dia kenapa dijadikan masalah, karena diperebutkan oleh banyak pihak. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, Mas Dedi, saya pikir kita sudah sekarang dalam posisi yang dibilang cukup cukup baik ya. Betul. Sudah sejajar kehidupannya dengan saudara kita yang dulu menjadi guru kita, menjadi teladan kita gitu ya. Ya. Jadi panutan kita gitu. Karena anak-anak kita sekarang yang sekolah sudah sangat tinggi itu banyak. Banyak, betul. Jadi profesor, doktor, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Artinya bahwa sumber daya itu sudah sedemikian baik gitu. Hanya tinggal bagaimana mereka dimanfaatkan Betul. dengan baik. Betul. Dan mudah-mudahan Nah, di Papua sendiri masih terbatas tentang peluang untuk berkarya di sana. Nah, itu yang mungkin perlu didorong. Artinya, berkarya di sana. iya, di sana. Karena kan sebagian besar anak-anak kita itu kan inginnya kan begitu. Setelah selesai melakukan studi di mana-mana, Tetap dia kembali, di sana. dia Tetap kembali. Oh, Gitu. ya Kan- balik lagi pemerintah daerah dong Pak. pemerintah daerah ya harus sungguh-sungguh buka ruang itu Iya. untuk mereka. Sekarang kan mereka masih berebut untuk masuk TNI Polri, mereka masih berebut untuk jadi pegawai negeri. Tapi kalau ada yang Yang lain. lain-lain ya, entrepreneurship itu kan, saya pikir sekarang momennya ya. Nah, wisata itu di mana-mana bagus, ini Ya. bagus. Saya pikir itu bisa didorong untuk kepentingan seperti itu. Ya. Itu tanggung jawab semua lah, bukan hanya daerah aja, pusat juga. Iya. Jadi maksudnya pilihan-pilihan kreatif yang terbuka ya harusnya. Gitu aja sih. Jadi nggak Titipan hanya saya seperti itu. Iya. Jadi bukan hanya melihat Pak Paulus ini sebagai polisi, semuanya jadi polisi gitu, tapi malah mungkin Anda bisa jadi pengukir sejarah sendiri gitu ya. Jadi apa kayak gitu ya? Ya bener dong Pak. Jadi apa kayak? Jadi dokter bedah plastik. Wow. Ya kan? Ya, harus bisa. Bisa dong Pak. Kemarin juga ada himbauan sebenarnya pada saat simposium tuh, anak-anak yang sudah berhasil ini, jadi pakailah di berbagai kota-kota besar. Harusnya iya. Di provinsi di Indonesia ini. Iya. Manfaatkan mereka. Ya contoh yang di depan Pak Dedi ini kan. Iya betul. Saya pernah jadi, artinya besar di Surabaya, pernah menjabat di Surabaya, pernah di ibu kota sini. Kan gitu. Jadi daerah yang sekarang saya duduk ini kan, dulu ketika saya jadi Wakapolres di Iya betul. Tangerang gitu. Iya. Pernah. Dulu jadi Kapolsek Menteng, Metro Menteng, pernah. Artinya dikinerjakan lah ya. Kalau dikasih ruang, saya pikir bisa. Ya. Bisa. Atau tadi, kalau memang yang belum didampingi, dituturi terus. Tunggu sebentar Pak, saya potong nih. Mungkin pertanyaan saya terakhir. Kalau Bapak tadi mengatakan butuh pendampingan, Anda kok bisa? Ya, kan kalau saya kan besar di Surabaya, beda dong. Oke. Udah tabiat dan kebiasaan kecil saya di Papua kan Nggak saya kaget. tinggal saya sudah di Surabaya. Iya. Jadi kan gaul saya, Jadi nggak kaget. cara pandang saya, saya kan sudah memang seperti itu. Oh iya. Gitu. Ngerti. Ono ya wis, neka ya Ono wis. ya wis. Gitu. Mangan orang mangan ngumpul neka ya wis. Iya. Kira-kira gitu. Jadi Artinya memang sudah terpolarisasi dengan kehidupan adat kebiasaan di sana kan. Beda gitu. Ketika saya kembali ke Papua, yang saya katakan tadi 30 tahun kembali ke Papua, loh, kok masih begini ya? Nah, jadi memang itu kungkungan itu perlu dibuka gitu. ya, supaya melihat ke dunia, Pak. Ya, dan itu sekarang sudah dijalankan. Ya. Bagus. Hanya saja ada pendampingan tadi. Mana di Aceh, di Medan, di mana, sampai di Jawa, Jakarta sini, di mana-mana. Didampingi aja. Dampingi. Yang kuat, harus kuat gitu. Kamu masuk asrama dengan IP-mu sekian. Kalau enggak jelas, kamu keluar. Tapi kalau masuk asrama dengan IP sekian, fasilitas juga Harus. harus. Jadi gitu, kira-kira. omongannya juga ada. Dan itu tanggung jawab. ada.
dana itu cukup, Iyalah. lebih bahkan. Saya tahu. Kira-kira gitu. Sebenarnya saya selalu berpikir sumber daya manusianya itu, Mas. Ya, baik, Ya, Pak. generasi mudanya itu yang penting. Dimaksimalkan ya, Pak. Harus, mereka yang ke depan mereka punya kewenangan untuk itu kok. Kalau kita salah tata mereka nanti keliru nanti berpikirnya gitu. Ya itu aja yang saya khawatir gitu. Betul. Gong bertabuh, dong masih lama dia. Iya. Meledak loh. Suatu saat dia salah mengartikan kan. Lama-lama orang capek meledak. Lama-lama. Baik, Pak Paulus. Waduh, Mas Pak, Edi, terima nih, kasih ya. banyak. Ini is an honor for Saya me, juga. Pak. An honor for me bisa kehadiran Pak Paulus di sini. Terima kasih udah ngebuka mata semua juga nih buat teman-teman yang ada di Papua, saudara-saudara saya yang ada di Papua juga. Ambil contoh yang positif dari sini. Jangan pernah berhenti mempunyai mimpi, jangan pernah berhenti bercita-cita, punya mimpi, karena saya tahu bahwa ada beberapa hal yang saya sendiri ngiri kok dengan kemampuan kalian, itu saya ngiri. Saya tahu ada beberapa hal yang mungkin kalian juga iri dengan kemampuan-kemampuan saya. Kita sama-sama, artinya setiap orang punya kelebihan, punya kelemahan, dan pusatkan pada kelebihan aja, udah itu aja. Karena kalau untuk maju ya, kita pusatin kelebihan kita, nggak usah mikirin kekurangan kita, nggak usah mikirin kelebihan orang lain, pikirin kelebihan kita. Ada hal-hal kalian itu kan seperti mutiara dalam laut gitu loh. Ada hal-hal yang luar biasa gitu. Jadi pusatkan kayak itu aja. Ini terima kasih Pak Paulus sudah datang. Tolong tukang somai bawa HT-nya dibawa pulang Pak ya habis ini Pak. Terima kasih Pak. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.